Wala warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahwa di sini kita lihat bahwa perhitungan storage pada Sungai Batang Agam pada setelah hujan, berarti airnya besar ini. Yang menjadi masalah itu adalah di ke-6 titik itu adalah TSS, kemudian kekeruhan, kemudian pH-nya yang melebihi baku mutu, kemudian BOD-nya melebihi baku mutu, dan keempat adalah fosfat. Jadi TSS ini bisa dari erosi ini sumbernya, kemudian juga kekeruhan ini, pH ini juga bisa berasal dari pupuk pestisida, sedangkan BOD ini bisa juga dari erosi yang membawa lumpur-lumpurnya, dan juga bisa dari limbah domestik, kemudian fosfatnya juga bisa dari limbah domestik, dan yang paling pasti ini dari pencucian pupuk dalam pertanian. Mari kita tengok bahwa total skornya adalah 5 berat. Kita tengok ke surfernya, mana posisinya ini dia. Posisinya itu. Nih, kita perbesar. Inilah dia, sungainya ini di dekat Gunung Sago. Ini dia sungainya. Titik 1 di sini, titik 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. Jadi cuma titik yang di sini ini adalah kondisinya tercemar berat. Bagaimana dengan sungai yang di atasnya ini, hulunya ini? Kita belum melakukan pengamatan. Bagaimana sungai yang di hilir ini sudah pasti akan juga sumbernya mana ini? Domestik, pemukiman, nagari. Di sini ada juga rumah sakit, puskesmas, dan juga pabrik tahu, pabrik tempe. Dan inilah yang menjadi penyebabnya. Bagaimana dengan peta 2 dimensinya? Kita tengok di sini ya. Ini dia peta 2 dimensinya. Inilah yang terjadi di sini. Di peta 2 dimensinya ini, map keduanya nagari. Ini banyak sekali nagari di sini yang akan menjadi sumber limbah domestik itu. Karena pabrik cat, pabrik bahan kimia, pabrik yang mengandung logam berat, steel, dan juga pompa bensin juga ada, tidak ada di sini seperti di kota besar di Jakarta. Tapi itulah sumbernya. Oke, mari kita lanjutkan di sini. Itu adalah pada cuaca yang hujan, sungainya besar. Kita pikir tidak akan banyak pencemaran karena terencerkan polutan-polutan. Ternyata banyak. Sekarang kita tengok bagaimana pada kondisi setelah hujan. Artinya kondisi cerah, tidak hujan harinya. Kita tengok juga sama, TSS-nya juga mencemari, melebihi baku mutu sehingga dia skornya negatif. TDS tidak aman. Tadi pH juga sama. pH-nya juga melebihi baku. Bukan, aman. pH tidak ada. EC, electric conductivity. Artinya apa ini? Conductivity menandakan bahwa banyak polutan secara umum di sana. Ini bisa terjadi karena pengencerannya pekat dari limbah domestik maupun polutan-polutan dari sisa pertanian, dan juga puskesmas, rumah sakit, limbahnya juga masih dibuang, termasuk kampus-kampusnya dari sini masih dibuang. Kemudian fosfat ini sudah pasti dari limbah pertanian. Di samping domestik, begitu banyak tapi di pertanian ini mengindikasikan bahwa dalam pertanian kita banyak menggunakan pupuk, fosfat, NPK, dan juga pestisida. EC ini juga dari pestisida kemungkinan. Tambah limbah domestik. Apa yang paling berbahaya limbah domestik itu adalah deterjen. Dulu kita tidak mengenai itu. Sekarang satu keluarga itu sampai 18 kg per tahun menggunakan deterjen, bahkan lebih. Ya. Bagaimana dengan titik selanjutnya? 456 juga sama, mengindikasikan TSS-nya juga yang mengalami negatif, artinya ini yang tercemar. Kemudian juga EC-nya sama, nilainya sama. Oke. Kemudian fosfatnya juga sama, bahkan nilai tetap di atas 30, minus 30 ini artinya apa? Cemar berat. Dibandingkan baku mutu air kelas 2 untuk penggunaan pertanian dan juga perikanan.
Maka inilah kesimpulannya. Nih, kita tengok lagi sebelum masuk ke sini. Nih, ini dia. Ini adalah posisi sekarang. Ini tanda-tanda pemukimannya sangat banyak dari peta 2 dimensinya. Ini dia lokasinya itu. Ini sungai yang biru ini. Inilah yang tercemar berat sekarang. Bagaimana sungai di hulu ini kita khawatirkan juga. Mungkin di hulunya ini tidak ya, karena masih banyak hutan. Tapi setelah di sini sudah mulai banyak penduduk, coba kita tengok. Walaupun kita bilang di sini banyak hutan, tapi sini ada juga perkampungan. Di samping berarti kemungkinan cemar ringan lah di sini. Tapi setelah sampai ke pertengahan ini adalah cemar berat. Bagaimana ke hilirnya juga sama. Pasti cemar berat karena juga banyak nagari di sini. Ini tandanya. Bagaimana posisi 3 dimensi kita amati. Artinya sungai di 50 kota ini, walaupun bagaimana sungai banyak-banyak hijau ini, diperkirakan juga tercemar berat. Tapi dengan satu titik kita amati tercemar berat, maka yang lain pun juga akan mengindikasikan tercemar berat ya. Tercemar berat ya. Oke. Ini dia. Nah, nih. Tercemar berat. Udah sama dengan kondisi yang tidak dapat kita pungkiri lagi. Sudah banyak sekali pencemarannya. Nah, ini kampungnya dan negara di situ. Ya, begitulah kondisi kita sekarang. Maka mau tak mau, kita harus mulai berpikir bagaimana menarik deterjen yang telah larut di dalam air cucian tersebut, cuci kain, cuci piring, ataupun juga pupuk yang telah larut ke dalam air drainase tersebut, kita tarik, baru dia itu kita lepaskan lagi. Barulah dengan alat penyerap polutannya, sehingga waktu dia menjadi ke sungai, sungai itu sudah tidak banyak lagi racunnya. Kita tengok nih. Waktu setelah hujan, semuanya cemar berat. D kelasnya buruk sekali. Buruk. Kemudian Sungai Batang Agam dengan cuacanya cerah. Ini udah pasti nih karena airnya kecil. Angkanya pun ya memang skornya kurang lebih tinggi di minusnya di cuaca yang cerah karena tidak ada pengenceran dari air hujan, makanya minusnya tinggi. Tapi statusnya masih tetap sama-sama tercemar berat. Artinya apa? Ada hujan ataupun tidak ada hujan, yang Sungai Batang Agam tetap berkondisi tercemar berat. Ini betul-betul warning merah ini. Tercemar kondisi yang paling tinggi kelas D dan lagi kelas lain. Penyebabnya kita amati. Ini skornya. Skornya kita buat grafik seperti ini. Dari hulu ke hilirnya. Dari berdasarkan jarak tersebut. Nih. Semakin ini malah nol ini ada hulu nih. Hulu ini malah tinggi dia. Berarti mungkin erosi segala macamnya ini. Banyak pertanian di situ. Kemudian turun dia mulai ada ke tengah. Kemudian naik lagi. Ada jarak 3 km. Kemudian turun lagi. Kemudian naik lagi. Jadi itulah kondisinya. Turun naik, turun naik. Mengapa turun naik seperti itu? Ya kan berdasarkan jumlah dari sumber pencemarnya. Ada banyak pemukiman, ada banyak pertanian, ada banyak limbah domestik yang masuk ke sini, maka ini. Ataupun di tepi itu banyak hutan atau tidak. Maka inilah kondisi itu. Skor storage itu turun naik. Lalu kita butuh sumber pencemarnya itu dari mana? Karena pentinglah ini. Inilah pencarian sederhananya. Kita coba amati. Nih, dari jumlah kakak. Kita anggap dari kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh. Deterjen kita amati, kita interview masyarakat itu ternyata per kakak itu kurang 18,8 kg per tahun dia menghabiskan katanya deterjen. Mereknya itu segala macam ada, Rinso, Soclean, Biclean, adalah semua macam yang butiran-butiran putih itu. Kemudian jumlah kakak di Payakumbuh itu tidak begitu banyak, 33.000, tapi dari 50 kota 95.000. Berarti 3 kali lipat ya. Berarti jumlah deterjen untuk 50 kota ini yang hilang